kami di dalam jemaat ini. Dalam perenungan pribadi saya merasa bahwa memang benar hidup ini kesempatan anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan kemarin ini ya itu yang disampaikan oleh hamba Tuhan pertukaran pelayan kemarin itu luar biasa. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Mari kita buka bersama-sama karena cuma 2 ayat. Berikut pembacaan dari bagian tersebut. Pasal 5 ini hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 15 dan 16. 1, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Pergunakanlah waktu ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus supaya tetap hidup di dalam terang sebagai anak-anak terang. Kenapa? Dari bagian ini ada 2 kata yang menjadi satu penegasan di dalam 2 topik ini, yaitu kata arif dan bijaksana. Kata arif dan bijaksana ini dalam di dalam bahasa aslinya itu digunakan kata eksakuraso. Ini berarti kita menggunakan waktu yang ada secara arif dan bijaksana. Kenapa kita menggunakan waktu itu secara baik? Karena waktu itu dia tidak tinggal tetap, dia berjalan. Ya toh, saya sudah 50 tahun. 50 tahun yang lalu saya masih lahir sebagai seorang bayi dan terus berjalan sampai hari ini. Perkembangan itu selalu terus berubah. Ya, keadaan dari dulu dengan sekarang itu dia berbeda jauh, setinggi langit dan bumi. Perkembangan ini terus ada dan waktu terus berjalan begitu cepat. Kita tidak bisa menahan waktu ini dengan tangan kita. Itu sebabnya mari kita pergunakan waktu ini, karena waktu ini kata firman Tuhan itu jahat. Ya, kita akan belajar kenapa sampai waktu ini dibilang waktu yang jahat dan kenapa kita harus menggunakan waktu ini dengan arif dan bijak. Jadi dari kata eksakuraso ini itu dia menunjukkan kepada bagaimana kita bisa dalam ayat 16 itu firman Tuhan yang tadi kita baca, jangan pergunakan waktu karena hari 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Orang arif mempergunakan waktu dengan baik, ya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kalau dia menggunakan waktu yang dengan baik, dia tidak akan menyesal di hari yang berikutnya. Banyak secara dunia itu menggunakan waktu dari kemampuan yang Tuhan berikan, akhirnya walaupun mereka sudah mati tapi namanya hidup sampai hari ini. Suster, saya lupa lagi yang di India pergi melayani dengan kasih sampai akhirnya dia mati. Ya, walaupun sudah mati tapi namanya hidup sampai sekarang karena kasihnya. Kemudian banyak penemu-penemu, Thomas Alva Edison. Ya, dia sudah mati ratusan tahun yang lalu, tetapi hari namanya hidup. Karena dia menggunakan waktu itu, dan namanya itu diulang-ulang dalam sejarah. Akhirnya generasi yang lain dari belakang ingat akan nama itu. Ya, Martin Luther. Ya, sejarah kita dari gereja Protestan. Kemudian ada banyak ya, banyak sejarawan, banyak tokoh-tokoh dunia yang walaupun mereka sudah mati tetapi namanya hidup. Ya, namanya hidup. Kenapa? Karena mereka mempergunakan waktu itu. Ya, kata waktu ini dalam bahasa Yunani itu ada 2 bagian, kedua arti. Pertama itu berbicara tentang kronos. Kronos ini adalah waktu yang setiap kali ada atau keadaan itu ada. Hari Senin, minggu depan kita ketemu hari Senin. Bulan Januari, tahun depan kita ketemu bulan Januari. Bulan Mei ini, tahun depan kita ketemu. Ya, itu dia berjalan dalam kronologis hidup kita. Tetapi di dalam waktu itu ada yang namanya kairos. Kairos itu diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam kesempatan. Jadi dalam setiap waktu itu ada kesempatan, dan kesempatan itu tidak datang ulang-ulang. Banyak kali kita dengar bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau datang kedua kali itu
Ya, kalau datang kedua kali itu anugerah. Jadi kalau itu kesempatan kita menyanyi tadi lagu berkarya tadi kaum pria, hidup ini adalah kesempatan. Itu kairos. Ya, itu kairos. Kenapa? Karena kairos itu dia datang ulang-ulang. Bisa 1 tahun 1 kali, bisa 1 bulan 1 kali, bisa 3 bulan, kita tidak tahu. Dalam setiap orang itu punya kairos berbeda-beda. Dalam setiap keluarga punya kairos berbeda-beda. Ya, jadi kairos ini yang harus kita berusaha untuk mendapatkannya. Ya, untuk kita berusaha mendapatkan. Kenapa? Karena ini kesempatan. Ya, kairosnya Tuhan datang kepada setiap kita itu pribadi-pribadi itu berbeda. Kita dengar kesaksian dari kemarin Pendeta Jaso. Ya, dia bilang 47 tahun baru saya percaya Yesus, baru saya bertobat. Dan untuk menebus itu, yang disebut dengan tebus itu yang tadi eksaguraso itu dia harus tebus, dia harus bayar itu dengan pergi beribadah, melakukan apa saja, dia baca Alkitab 2 hari bisa puluhan pasal, itu dia tebus waktu yang terbuang. Syukur karena dia punya kairos itu masih ada kesempatan untuk dia bertobat dan Tuhan datang pada dia dalam usia yang sudah 47 tahun. Tetapi kalau dia hanya tidak sampai itu, sama dengan kita punya teman Maya yang kemarin Tuhan panggil, dia punya kairos untuk menjadi kesempatan menjadi pengurus sekolah minggu kurang lebih 2 atau 3 tahun, tidak sampai 3 tahun sudah berangkat. Itu kairosnya, kesempatan untuk melayani hanya 2 tahun itu dari seluruh waktu yang Tuhan berikan baginya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan untuk kita. Besok ada waktu kalau tiket maut itu belum dapat menjemput kami. Tapi kalau terjadi seperti yang baru kemarin kita punya teman, siapa yang menahan tangan Tuhan? Kesempatan hari ini bisa melayani, perbuatlah itu dengan baik. Kenapa? Dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saya mau kasih makan mama janda di sebelah, saya kasih untuk Tuhan, bukan untuk dia. Saya mau kasih baju kasih, saya punya baju masih layak ini untuk orang ini, bukan untuk dia, tapi saya mau buat untuk Tuhan. Jadi saya berusaha kasih yang terbaik, kasih untuk Tuhan. Kita punya barang yang baik dalam rumah, kita mau bawa, persembahkan untuk coba. Kalau barang itu kita mau kasih kepada bupati, tidak mungkin kita kasih yang tidak betul, pasti yang terbaik. Kita menghadapi dia saja pemimpin pemerintah, kita pakai pakaian licinnya luar biasa, ya, necisnya luar biasa. Kita pergi bahkan kita tepat waktu kalau ada undangan itu datang. Pertemuan dengan bupati tidak selamat cepat kali bupati. Tapi apakah kita bisa bercepat bersegera datang kepada Tuhan? Karena apa? Ini kairosnya kita hari ini. Jangan pikir besok masih ada. Syukur kalau besok itu ada. Tapi kalau besok tidak ada, saya tidak tahu. Karena apa? Kita tinggal pulang bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup ini kesempatan, hidup ini anugerah Tuhan untuk kerja apapun. Mari kita kerjakan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, kalau ada firman Tuhan datang menegur kita dengan keras, jangan tersinggung. Itu waktu Tuhan untuk kita berubah dan berpaling kepada Tuhan. Bersyukur karena kita masih mendengarkan, kita masih datang dalam mendengarkan suara Tuhan, kita masih datang mendapatkan teguran Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena itu kairos kita. Ya, jadi kesempatan yang tidak datang 2-3 kali. Bekerjalah seperti hari ini hari terakhir. Ya, saya ingat waktu kita ibadah gabungan perkawan. Ibadah gabungan perkawan itu dalam renungan yang disampaikan oleh kedua hamba Tuhan, suami dan istri, ini menyampaikan bahwa ibu-ibu buatlah makanan yang terbaik kepada suami ibu-ibu. Anggaplah hari ini adalah malam terakhir dengan kalian, karena besok dia sudah tinggal. Begitu juga bapak-bapak, buat ini yang terbaik. Kalau istri meminta sesuatu, dengarkanlah dia. Barangkali itu permintaan terakhirnya untuk Anda, karena besok kita tidak tahu. Ya, jangan sampai penyesalan datang dari belakang ketika dia sudah ada di tepi. Kalau suaminya ke kantor, antar dia, pegang dia punya tas dan kasih naik pegang tangan, antar dia sampai ke mobil. Bawa dia, antar dia, dampingi dia sampai dia keluar dari kendaraan. Karena jangan sampai dia pergi terus, karena mungkin kecelakaan ada di depan sana. Lalu engkau dengar kabar, harusnya saya tadi mengantarkan, tetapi kenapa saya biarkan dia? Akan ada penyesalan itu datang.
Ketika penyesalan itu datang sia-sia, biar kita menangis guling tapi juga tidak ada guna. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada dalam melayani sesama, karena kesempatan ini kami tidak tahu. Ya, kita punya keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Hari itu kalau ada bisikan Roh Kudus di dalam hati, lakukan. Karena barangkali orang itu sudah membutuhkan pertolongan kita, dan Tuhan siapkan kita untuk membantu orang tersebut. Lakukan. Ya, jangan tunda waktu. Ketika hilang kesempatan, hanya ada penyesalan. Ya, kalau ada penyesalan tidak ada guna. Ya, dalam bagian firman Tuhan, waktu saya merenungkan ini, saya ingat benar. Hidup ini kesempatan untuk kita berbuat baik. Saya ingat dengan almarhum waktu hidup. Ya, sekian lama Tuhan izinkan dia tinggal dengan kita. Itu waktu atau kairos kita untuk menolong dia. Karena orang lain tidak mempunyai kesempatan seperti itu. Ya, itu yang harus kita buat. Banyak jemaat di sini yang sebenarnya harusnya kita lakukan pemenolong, tapi banyak tidak menangkap peluang dan kesempatan itu. Sekarang ketika dia tidak ada, kita menyesal. Waktunya sudah habis. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu kepada siapapun, lakukan ketika Tuhan bicara di dalam hati kita. Karena hari ini adalah waktu kita. Kenapa? Ya, karena hidup ini kesempatan. Ya, kenapa sampai kita harus melakukan itu? Karena hidup ini adalah kesempatan. Kolose 4 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata kepada kita dalam kitab Kolose 4 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan demikian bunyinya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan hikmat, dengan penuh hikmat, ya, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau waktu ini untuk kita melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu, lakukan dengan takut akan Tuhan. Karena jangan sampai besok kesempatan kita tidak ada. Kalau kita sebagai pengurus sekolah minggu, pengurus berkarya, atau siapapun yang hari ini Tuhan percayakan melayani Tuhan, lakukan dengan takut dan hormat akan Tuhan. Ya, karena ini waktu kita. Jadi pergunakanlah hikmat untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau waktu ini berjalan, kami tidak tahu besok apa yang akan terjadi dalam diri kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kenapa sampai dibilang hidup ini kesempatan atau pergunakan waktu yang ada? Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. 1 Timotius 3 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan ada masa yang sukar. Ya, masa yang sukar itu bisa berbicara tentang barangkali ada peperangan, bencana alam, ada intimidasi, ada larangan untuk kita melayani Tuhan. Kita Indonesia, kita bersyukur kita dikasih kebebasan hari ini. Untuk hal itu patut kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena bisa beribadah dengan bebas. Di tempat lain tidak ada kesempatan seperti kami. Ya, orang di Cina, di daerah-daerah komunis, mereka rindu. Akhirnya mereka menghafal kitab-kitab ini, mereka hafal. Mau ibadah mereka harus diancam sampai ke dalam gua-gua, ke rumah-rumah, ke ruang bawah-bawah mana mereka beribadah. Ya, kita tidak tahu kesempatan kita. Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah seperti ini kemudian hari atau tidak? Firman Tuhan bilang, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Ke depan akan tampak kesukaran, masa sulit, masa aniaya dan segala macam. Akan ada penderitaan, sakit, penyakit dan banyak hal akan terjadi. Jadi mari persiapkan diri kita. Selagi ada kesempatan untuk kita melayani, lakukan yang baik kita lakukan. Supaya ketika datang masa sulit, kita sudah tahu dan kuat menghadapi setiap tantangan yang Tuhan berikan. Ada waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan, renungkan. Orang tua kemarin 2 hari puluhan ayat, dia bilang Mazmur 119 itu saya baca hanya dalam kurun waktu 2 hari. Mazmur 119 itu berapa ayat? Berapa pasal? Ada yang tahu? Jumlahnya ada masih ingat? 100? 150 pasal. Dia habiskan 150 pasal hanya 2 hari. Orang tua. Yang mata sudah tidak bisa, kepala pusing-pusing. Dia bilang saya baca sampai saya kepala pusing karena
radiasi HP. Kalau di HP saya kasih besar, saya kasih kasih besar dia punya ukur. Kalau Alkitab terlalu kecil, dia bisa habiskan dalam 2 hari. Sekarang kalau saya mau tanya 1 hari berapa pasal kita yang hadir? 1 ada? Ya, 1. Syukur kalau ada, puji Tuhan. Saya tidak mau bilang 5. Kalau 5 itu mustahil. Satan 1 saja. 1 saja, hanya 1 suara yang naik. Berarti kita ini semua, kalau datang masa sukar, firman Tuhan tidak pindah diri. Kita siap mati karena tantangan masalah aniaya ini kita siap bermudas. Jual Yesus. Ya, karena firman Tuhan dari Alkitab kita tidak pindahkan, kita punya otak, kita tidak simpan dalam hati. Baca firman Tuhan selalu semua tidak akan pindah. Karena berulang-ulang kali hanya mereka. Tapi kalau kita tidak baca, dia akan tinggal di dalam buku terus. Apalagi buku tertutup tidak buka, dia tinggal di situ dengan manis. Dan kebenarannya tidak pindah ke kita. Jadi mari, kalau kita tidak setia merenungkan firman Tuhan, pulang dan mulai start tanggal 1 besok. Mulai dengan 1 bagian, naik 1 pasal, harus berusaha. Ya, harus berusaha. Firman Tuhan bilang, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di dalam ayatnya yang kedua sampai 8 kita lihat dari pertama Timotius tadi. Dari pertama Timotius pasal 3 kita lihat ayat 2 sampai 8. Apa kejahatan apa yang ada di situ? Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, 2 Timotius bukan pertama, 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai 8. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membuang dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berendah terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah dan syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan yang sementara Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ini yang diberikan orang-orang pada akhir zaman akan mencintai diri dan melakukan hal yang di dalam firman Tuhan tadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di dalam kelompok orang-orang itu, bertobatlah, ini adalah kesempatan. Ayat 7 bilang, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Selalu ada di gereja, selalu ingin diajar firman Tuhan dengan firman Tuhan, tetapi tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Mungkin semua yang terdaftar dalam sini tidak lakukan, tapi 1-2 yang masih aktif. Geram, ganas, menceritakan kelemahan orang, ya, atau tidak mengasihi, pilih kasih, segala macam. Firman Tuhan ajar mengampuni, tidak melakukan. Firman Tuhan ajar mengasihi orang yang benci kita, tidak melakukan. Itu ada di bawah kelompok orang-orang yang ada di akhir zaman. Dan ke depan kita akan ketemu lebih banyak orang yang lebih mencintai kita. Ya, itu sebabnya waktu ini ada, mari kita pergunakan waktu untuk melayaninya. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya mengasihi Tuhan lebih dari diri kita masing-masing. 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu mereka. Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena iblis yang menguasai hidup atau kehidupan orang-orang tersebut. Mari kita lihat bersama-sama Wahyu 12 ayatnya yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadanya dalam kegelamannya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa
sudah singkat. Kesempatan untuk berbuat baik, mengasihi, menolong, melayani adalah kairosnya Tuhan bagi kita. Setiap kita Tuhan berikan kesempatan. Ya, kenapa firman Tuhan bilang kita harus lakukan? Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Ke depan lebih berat lagi. Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 12, karena iblis itu tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia berusaha keras dengan segala macam cara untuk mengalihkan pikiran, untuk menawan banyak orang, untuk mengikut jalan dan keinginan hatinya. Karena neraka adalah miliknya. Dia tidak mau masuk dan tinggal di dalam neraka itu sendiri. Dia bawa setiap orang berusaha cari. Dia tangkap orang-orang yang ada di mana, yang di dalam gereja. Siapa yang duluan? Hamba Tuhan, BPJ, pengurus-pengurus, dan orang-orang Kristen yang setia menjadi sasaran empuk untuk dia rampas tarik, karena dia tahu bahwa harinya sangat singkat. Dia berusaha. Jadi kalau hari ini kita malas baca kitab, kita sudah tidak mau berdoa, tanda-tandanya bahwa kita telah dikalahkan oleh iblis. Walaupun kita ada dalam gereja, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita ada dalam kelompok orang-orang yang ada di akhir zaman yang tidak taat kepada Tuhan. Ingat, kairosnya Tuhan bagi kita itu satu kali. Kesempatan itu tidak akan berulang-ulang kali. Kalau bisa datang lebih, itu anugerah Tuhan. Bersyukur untuk kami dengan semua teman-teman, ya. Dari muda Tuhan sudah panggil untuk melayani, dan kalian akan pergi melayani Tuhan. Mari kita yang lain, masing-masing ambil peranan kita untuk melayani Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Ingat, waktu kita melayani, kita kerja, saya kerja untuk Tuhan, bukan untuk senangkan oknum-oknum tertentu. Mungkin orang yang menjadi pimpinan kita punya nama yang besar, biarkan dia. Tuhan yang menghitung pekerjaan dari setiap kita. Ya, Tuhan yang bilang, Tuhan yang hitung. Kalau kita mau bekerja supaya nama kita naik habis di bumi, makanya di dalam sumbangan-sumbangan, di dalam mana saya orang yang tidak setuju dibacakan nominal atau sumbangan, saya tidak suka. Kenapa? Kalau habis di situ di surga no. Karena apa? Orang sudah tahu, oh dia boleh hebat. Kata dalam hati dia hebat, habis sudah. Puluhan juta yang mau kasih selesai di situ. Kenapa? Karena semua sudah dengar, sudah terputar, sudah ambil hak Tuhan, dapat pujian. Tapi ada langkah baiknya kita kerja untuk Tuhan, tidak dihitung, tidak dilihat, tetapi Tuhan yang menghitung. Ada kemuliaan bagi Tuhan, nama Tuhan dipuji, dan ada dapatan upah kerja dari setiap orang yang bekerja dengan luar biasa.